Salam pemirsa. Potensi Vladimir Putin menggunakan senjata nuklir di Ukraina harus ditanggapi dengan sangat serius. Jika ada yang salah, kita akan melihat kembali periode ini sebagai paralel dengan awal Juli 1914. Saat itu, peradaban Eropa tampak aman, makmur, dan maju. Nyatanya, beberapa minggu kemudian, gejolak Perang Dunia ke-1 meletus. Sebagai akibatnya, peradaban Eropa hancur, dan Kekaisaran Rusia, Austria-Hongaria, Jerman, dan Ottoman lenyap begitu saja. Begitu besar nyawa hilang dalam Perang Dunia ke-1, sehingga rakyat Inggris dan Prancis tidak pernah memulihkan semangat dan kepercayaan diri mereka. Kehancuran begitu besar di Rusia membuat panggung ditetapkan untuk revolusi Bolshevik dan kediktatoran komunisme selama 74 tahun. Itulah yang masih bertengger sampai hari ini di era Putin. Terkadang sulit, hampir tidak mungkin, dalam lingkungan yang damai dan makmur untuk membayangkan kebiadaban dan kepedihan dari perang yang mendatangkan petaka. Setiap warga Amerika yang ragu tentang seberapa serius potensi perang nuklir harus membaca buku Tomorrow karya Philip Wylie. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, ini adalah kisah tentang biaya manusia akibat senjata nuklir yang meledak di kota Amerika bagian barat tengah yang sungguh mengerikan. Penulis pertama kali membaca novel luar biasa Wylie ketika ayah ditempatkan di Fort Riley. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa Wylie sedang menggambarkan kematian Kansas City 132 mil ke timur kami. Bagaimanapun Wylie menggambarkan dua kota fiksi di barat tengah yang bersebelahan dan kombinasi Kansas City, Kansas dan Kansas City, Missouri. Dampak dari pemusnahan massal akibat nuklir dan penderitaan orang-orang yang selamat, sesuatu yang terekam dalam buku John Hersey tahun 1946 Hiroshima, sebuah laporan non-fiksi tentang 6 orang yang selamat dari pemboman Amerika di kota itu, tidak pernah meninggalkan penulis. Itu adalah faktor penting dalam keputusan penulis pada Agustus 1958 untuk menghabiskan hidup dengan mencoba memastikan keamanan dan kebebasan Amerika Serikat. Pada hari ini, kita berada dalam bahaya yang lebih besar untuk menanggung perang nuklir daripada kapanpun dalam hidup penulis. Sifat kepribadian Putin yang tidak dapat diprediksi dan sejauh mana dia percaya bahwa dia harus menang atau digulingkan menciptakan volatilitas secara besar-besaran. Ketidakefektifan yang luar biasa dari militer Rusia terhadap Ukraina yang pemberani dan kesediaan Amerika serta sekutu Eropa kita untuk mendukung Ukraina menambahkan sebuah tekanan. Akhirnya, keunggulan menjadi nyata dari senjata Amerika Serikat atas Rusia membuat pilihan yang sangat sulit bagi diktator Rusia. Dan, mengingat pengorbanan mengerikan yang telah diderita Ukraina dan kekejaman serangan Rusia, mungkin tidak ada kemungkinan emosional untuk negosiasi gencatan senjata yang dapat diterima oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Selama Barat terus memberikan senjata, amunisi, dan bantuan keuangan, Ukraina mungkin bersikeras untuk memenangkan kembali seluruh negara mereka. Namun, jika perang terus berlanjut, rakyat Rusia akan semakin tidak puas. Jumlah rakyat Rusia yang melarikan diri dari negara itu adalah indikator suram tentang berapa banyak orang-orang yang tidak mendukung perang Putin. Mobilisasi 300.000 atau lebih warga sipil saat ini kemungkinan akan semakin meningkatkan ketidakpuasan rakyat. Bahkan, tidak mungkin memiliki efek yang diinginkan Putin di medan perang. Para wajib militer baru akan memasuki pelatihan, memiliki peralatan dan keyakinan yang tidak memadai. Mereka cenderung melakukan lebih buruk daripada prajurit yang gagal. Korban Rusia akan meningkat dan kekalahan Rusia juga dapat meningkat. Pada saat itu, mungkin dalam hitungan minggu atau bulan bahkan tahun, Putin mungkin memutuskan bahwa menggunakan senjata nuklir taktis sambil mengancam akan menyerang Eropa dan Amerika dengan senjata nuklir strategis adalah pertaruhan yang lebih baik daripada terus kalah. Dia juga menyimpulkan bahwa Amerika Serikat dan NATO tidak akan menanggapi senjata nuklir terbatas. Tentu saja, pemerintah Biden gagal mengatur panggung untuk pencegahan nuklir setelah gagal secara dahsyat di Afghanistan dan sepenuhnya salah membaca konflik Rusia-Ukraina. Ingat, Ketua Kepala Gabungan Jenderal Mark Milley mengatakan secara terbuka bahwa Rusia akan berada di Kiev dalam 3 hari.
Sebagai bukti betapa salahnya intelijen Amerika, Amerika Serikat menawarkan untuk menerbangkan Presiden Zelensky ke tempat yang aman jika dia setuju pertarungan itu sia-sia. Sejarah diubah oleh keberaniannya dengan cara yang hampir seperti Churchillian. Tidak ada kejelasan dari doktrin Biden tentang bagaimana Amerika Serikat akan merespon penggunaan senjata nuklir di Rusia Ukraina. Ambiguitas itu atau kebingungan apapun itu meningkatkan kemungkinan bahwa Putin akan berpikir sebagai pertaruhan yang masuk akal untuk menghancurkan pasukan Ukraina dengan beberapa senjata nuklir taktis sambil mengancam akan menyerang kota-kota barat jika NATO bereaksi. Kita mungkin dihadapkan pada pilihan untuk menerima presiden yang mengerikan, bahwa kekuatan bersenjata nuklir dapat menggunakan senjata nuklir pada tetangga mereka selama mereka mengancam untuk meningkatkan konflik dan membahayakan kota-kota Eropa dan Amerika. Di dunia di mana Tiongkok, Korea Utara, India, Pakistan, Israel, Inggris Raya, dan Prancis sudah memiliki senjata nuklir, dan baik Iran maupun Jepang dapat memperolehnya dengan cepat, kita berisiko melihat mimpi buruk Wiley terlepas dari umat manusia. Ini adalah saat yang tepat untuk berdoa dan berpikir serius dan sadar untuk menemukan mulusnya jalan pencegahan kepada Putin dan semua kekuatan nuklir. Kegagalan untuk melakukannya dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.